Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan sedikit memberikan atau menjelaskan tentang apa itu PF16. PF16 atau Personality Factor 16 digunakan untuk mengukur kemampuan mental dan juga guna menghasilkan penelitian yang lebih cermat berdasarkan kepada aspek kepribadian yang normal. Walaupun Personality Factor 16 hanya dapat mengukur kepribadian normal, tes ini juga seringkali digunakan dalam bidang konseling hingga klinis, dikarenakan memiliki kemampuan dalam memberikan gambaran yang utuh dan mendalam dalam diri seseorang, termasuk pada kelebihan maupun kekurangannya. Selain itu, PF16 telah dirancang dalam berbagai bidang peruntukan, yaitu industri, seperti rekrutmen, promosi, dan training, hingga pada penelitian tentang sosial, militer, hingga proses penuaan. PF16 ini dirancang untuk usia lebih dari 16 tahun, pendidikan minimal mengenyam sekolah menengah, tes yang juga serumpun dan diperuntukkan bagi usia yang lebih muda, yaitu HSPQ usia 12-16 tahun, CPQ usia 8-12 tahun, ISPQ 6-8 tahun, kemudian CAQ untuk kepentingan klinis. Kemudian instruksi penyampaian, yaitu yang pertama, peserta diminta untuk mengisi identitas yang sesuai pada lembar kerja atau lembar jawab tes 1. Kemudian tester membagikan buku soal kepada peserta atau tester. Tester membacakan petunjuk sebelum memulai mengerjakan tes. Kemudian dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, diusahakan untuk memilih kemungkinan jawaban di kotak A atau C. Dan bila peserta benar-benar merasa ragu, bisa memilih kotak B. Kemudian berilah tanda X pada kotak yang dipilih. Kerjakan dengan teliti, jangan sampai ada jawaban yang terlewatkan. Bila telah selesai mengerjakan soal tes, peserta diminta untuk mengecek kembali dan langkah selanjutnya adalah melakukan scoring jawaban tes tersebut. Kemudian ini ada administrasi. Yang pertama yaitu persiapan tes. Dalam persiapan tes yang diperlukan yaitu menyiapkan buku soal tes 16 PF, kemudian menyiapkan lembar jawaban tes, yang ketiga menyiapkan stopwatch untuk menghitung waktu pengerjaan, yang terakhir menyiapkan alat tulis. Kemudian ada tata laksana tes, memberikan lembar tes sesuai dengan formnya, menginstruksikan tester untuk mengisi gambar identitas, lembar identitas, kemudian membagikan buku tes 16 PF kepada tester, kemudian membacakan instruksi, menanyakan kepada tester apakah sudah jelas atau belum mengenai tugasnya. Jika sudah, lanjut. Jika belum, diulangi. Tekankan pada tester agar jangan ada jawaban yang terlewati. Sebelum dikumpulkan, tester diminta untuk mengecek pekerjaannya. Tester mengambil buku tes dan lembar jawaban untuk dikumpulkan. Kemudian scoring. Untuk scoring tes 16 PF ini terbagi menjadi dua, yaitu hand scoring dan komputer scoring. Hand scoring, tes ini cukup sederhana dan cepat. Sebelum melakukan scoring, tiap lembar jawaban harus dicek terlebih dahulu untuk meyakinkan bahwa tester telah menjawab semua item dan hanya memberi satu jawaban dari tiap itemnya. Raw score didapatkan dari pengkoreksian kunci jawaban terhadap jawaban tester dan menghitung jumlah item yang sudah ditandai di tiap skala. Raw score kemudian ditransformasikan menjadi standar score melalui tabel norma. Proses scoring ini membutuhkan waktu 6 hingga 7 menit. Yang kedua ini komputer scoring. Lembar jawaban dari pengetesan 16 PF ini bisa saja dikirimkan lewat email ataupun fax kepada tester, atau mereka melakukan pengscoringan pada komputer mereka melalui internet atau software. Komputer scoring menambahkan kemampuan untuk mendapatkan rentang interpretasi terhadap jawaban dari tester, termasuk nilai tambahan dan informasi yang dapat memperkaya interpretasi tes. Ini ada penyampaian hasil tes. Hasil tes 16 PF menghasilkan angka skor dari 1 sampai 10 dengan pembagian skor 1 sampai 3 berada pada level rendah, skor 4 sampai 7 berada pada level sedang, dan skor 8 sampai 10 berada pada level tertinggi. Ini ada contoh pembagian dari skornya itu tadi. Sudah sekian, sampai segini informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.